kita akan menjelaskan mengenai perbedaan karya ilmiah populer, dan karya non-ilmiah. Nah, untuk lebih tahu lebih lanjutnya, simak terus videonya. Nah, yang pertama kalinya kita akan bahas mengenai karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah yaitu karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Sekarang kita bahas mengenai ciri-ciri karya ilmiah. Ada beberapa ciri-ciri dari karya ilmiah. Yang pertama, objektif. Keobjektifan ini menampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Juga setiap pernyataan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, siapapun dapat mengecek atau memverifikasi kebenaran dan keabsahannya. Yang kedua, netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca perlu dihindari. Yang ketiga, sistematis. Uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola urutan, klarifikasi, kausalitas, dan sebagainya. Dengan demikian, pembaca akan bisa mengikuti dengan mudah alur uraiannya. Berikutnya, logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya. Pola nalar induktif atau deduktif. Kalau bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data, digunakan pola induktif. Sebaliknya, kalau bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis, digunakan pola deduktif. Yang berikutnya, menyajikan fakta. Setiap pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta. Yang berikutnya, tidak pleonastis. Maksudnya kata-kata yang digunakan tidak berlebihan alias hemat katanya atau tidak berbelit-belit. Yang berikutnya, menggunakan ragam bahasa formal. Sekarang kita bahas mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Ada beberapa jenis karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah pendidikan. Karya ilmiah pendidikan terbagi di antaranya. Yang pertama, paper. Paper adalah karya ilmiah berisi ringkasan atau resumen dari suatu mata kuliah tertentu atau ringkasan dari suatu ceramah yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Yang kedua, praskripsi. Praskripsi adalah karya tulis ilmiah pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana muda. Karya ilmiah ini disyaratkan bagi mahasiswa pada jenjang akademik atau setingkat diplomat 3. Yang berikutnya, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data-data dan fakta-fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung atau observasi lapangan maupun penelitian tidak langsung atau studi kepustakaan. Yang berikutnya, tesis. Tesis adalah suatu karya ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis merupakan syarat untuk mendapatkan gelar magister atau S2. Yang berikutnya, disertasi. Disertasi adalah suatu karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta akurat dengan analisis terinci. Bagian yang kedua yaitu karya ilmiah penelitian. Ada beberapa karya ilmiah penelitian. Yang pertama, karya ilmiah seminar. Karya ilmiah seminar adalah karya ilmiah yang berisi uraian dari topik yang membahas suatu permasalahan yang akan disampaikan oleh forum seminar. Karya ilmiah ini bisa berdasarkan hasil penelitian, pemikiran murni dari penulis dalam membahas atau memecahkan permasalahan yang dijadikan topik atau dibicarakan dalam seminar. Yang kedua, laporan hasil penelitian. Laporan adalah bagian dari bentuk karya tulis ilmiah
yang cara penulisannya dilakukan secara relatif singkat. Yang ketiga, jurnal penelitian. Jurnal penelitian adalah buku yang karya ilmiah terdiri dari asal penelitian dan resensi buku. Penelitian jurnal ini harus teratur dan mendapatkan nomor dari Perpustakaan Nasional berupa ISSN atau International Standard Serial Number. Nah, pada bagian kedua kita akan membahas mengenai karya ilmiah populer. Pengertian dari karya ilmiah populer yaitu karya ilmiah yang bentuk, isi, dan bahasanya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, serta disajikan dalam bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Nah, ciri-ciri dari karya ilmiah populer ada beberapa, yaitu bagian A, struktur. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan. Yang kedua, komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Yang berikutnya, sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan kata atau gaya bahasa impersonal. Yang berikutnya, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah, dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai bentuk karya ilmiah populer. Bentuk karya ilmiah populer yaitu terdiri dari artikel, esai, dan fitur. Dilihat dari bahasanya, biasanya artikel menggunakan bahasa jurnalistik, esai menggunakan bahasa sastra, dan fitur menggunakan keduanya. Bergantung kepada jenis fiturnya. Fitur pengetahuan banyak menggunakan ragam jurnalistik, namun fitur human interest lebih banyak menggunakan ragam sastra. Nah, yang terakhir kita akan bahas mengenai karya non-ilmiah. Pengertian dari karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak mendukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri karya non-ilmiah. Ada beberapa ciri-ciri dari karya non-ilmiah. Yang pertama, emotif. Kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. Yang kedua, persuasi. Penilaian fakta tanpa bukti, ujukan untuk menyajikan pembaca, mempengaruhi sikap, cara berpikir pembaca, dan cukup informatif. Yang ketiga, deskriptif. Pendapat pribadi sebagai imajinasi dan subjektif. Dan yang terakhir, kritik tanpa dukungan bukti. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam karya non-ilmiah. Ada beberapa macam-macam dari karya non-ilmiah. Yang pertama, dongeng. Dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif belakang dan kisah nyata, menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral yang mengandung makna hidup dan secara berinteraksi dengan makhluk lainnya. Yang kedua, cerpen. Suatu bentuk naratif fiktif, cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang. Yang ketiga, novel. Sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Yang keempat, drama. Drama adalah suatu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Dan yang terakhir, roman. Roman adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai
perbedaan karya ilmiah populer, dan karya non-ilmiah. Nah, untuk membedakannya, yang pertama, karya ilmiah harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian atau fakta objektif. Faktual objektif adalah adanya kesesuaian antara fakta dan objek yang diteliti. Kesesuaian ini harus dibuktikan dengan pengamatan atau empiris. Nah, yang kedua, karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis. Artinya, dalam pembahasan masalah digunakan metode atau cara-cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol melalui proses pengidentifikasian masalah dan penentuan strategi. Yang berikutnya, dalam pembahasannya, tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah. Dengan kata lain, ia ditulis dengan menggunakan kode etik penulisan karya ilmiah. Perbedaan-perbedaan inilah yang dijadikan dasar para ahli bahasa dalam melakukan pengklarifikasian. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan karya ilmiah dengan karya ilmiah populer. Yang menjadi perbedaan dari karya ilmiah dengan karya ilmiah populer yaitu adanya perbedaan penggunaan bahasa. Terlihat bahwa bahasa karya ilmiah populer lebih mudah dipahami, lebih cair, dan lebih enak dibaca jika dibandingkan dengan bahasa yang bisa digunakan dalam laporan penelitian atau artikel ilmiah. Demikian pemaparan saya mengenai perbedaan karya ilmiah populer, dan karya non-ilmiah. Semoga bermanfaat.